mampu dirimu. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Jemaat kami persilakan duduk. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children glisten to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be
kuasa Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di dalam perayaan Natal, Punguan Poparan Opu Raja Bangun Munte Boru Bere Sejabodetabek, tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Menjuah-juah membantah kerina. Mohon maaf Bapak Inang, kalau bahasa Karo saya cuma tahu sedikit saja. Hanya menyapa, menjuah-juah, membantah kerina. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Bagi saya diundang ke perayaan Natal Punguan Poparan Opu Raja Bangun Munte adalah sesuatu yang istimewa, karena saya pikir orang-orangnya blasteran ya. Ada Simalungun, ada Karo, dan ada Tapanuli. Saya juga blasteran. Saya pendeta Andrian Raja Nagur Purba Pakpak. Mama saya Boru Sigalahi. Yang pasti kami sudah blasteran karena papa saya Simalungun, mama saya Tapanuli. Kemudian saya sudah menikah dengan seorang wanita cantik, Boru Panjaitan dari Sidik Karo. Dan kami dikaruniakan 2 orang anak. Satu laki-laki 6 tahun dan yang kedua perempuan 3 tahun. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya melayani di GKPS Resort Bekasi. Namun saya bertempat tinggal di Karawang. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Karawang, jangan sungkan kalau seandainya kita bertemu, sapa saya. Mudah-mudahan saya sedang bawa kantong kresek, bisa diberikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada panitia dan salam hormat kepada Opui, Pendeta Emeritus, mantan Epurus kami GKPS, Opung Pendeta Edison Munte, Warasopung, dan Tulang Pendeta Rusden Munte hadir. Gak hadir ya. Itu saja yang saya kenal, ditambah dengan ada Bu saya orang Tangerang, dulu anaknya pernah dengan saya, Munte Boru Purba di Banjarmasin, nama anaknya Andi Munte. Jadi saya tadi bertemu dengan Bu. Jadi saya belum kenal Bapak Inang semua, salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ada sebuah video. Mari kita lihat. Ini ya kisahnya. Seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepada si penjahit, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda, lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari membagikan daging kepada orang-orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk desa bahwa si penjahit tua itu kaya tapi sangat pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia.
Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Sahabat Bagi Studio, pesan moral dari cerita ini adalah hati-hati dengan prasangka karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, itu tidak penting. Karena hal itu tidak akan menguntungkan kita dan juga tidak akan merugikan kita jika kita tidak mengizinkannya. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan ketahui mengenai apa-apa yang kita lakukan. Karena karma dalam hidup itu selalu berlaku. Apapun yang kita tanam, baik ataupun buruk, maka itu juga yang akan kita tuai. Pelajaran lainnya adalah jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat darinya, karena dia mungkin memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahui. Ya, tema kita untuk Natal tahun ini, PGI KWI, juga diambil dalam perayaan Natal PWRBM ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Maka Bapak Ibu, apa yang terpikirkan soal kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi? Secara khusus saya mau kembali kepada video tadi, kira-kira apa pesan rohaninya? Apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Lakukan yang baik, karena yang kamu lakukan yang baik akan kamu tuai. Ada seorang bernama Santo Irenaeus. Dia berkata, Gloria Dei vivens homo. Apa artinya? Kemuliaan Allah hanya bisa terjadi jika manusia memuliakan dirinya dan memuliakan orang lain. Jadi kalau kita bicara dimuliakanlah namamu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, sering ya, bukan hanya di GKPS, saya pikir juga di HKBP, GPIB, HKI, mau gereja manapun, pasti dalam susunan ibadahnya pernah tertulis atau pernah liturgos mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi ternyata Santo Irenaeus berkata, kemuliaan Allah itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak memuliakan sesama kita. Pengurus tidak dimuliakan anggotanya, anggotanya tidak saling memuliakan sesama anggotanya. Ada yang dari Tangerang, ada dari Jakarta, dari Bekasi, sama-sama tidak memuliakan, maka tidak akan pernah tercipta kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau kita saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, menganggap bahwa orang lain sama pentingnya, memanusiakan dia seperti kita memanusiakan diri kita, maka kemuliaan Allah akan terjadi. Lalu bagaimana cara kita? Tentu lewat kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Saya diberikan sama pengurus ini latar belakangnya ada dari Kuta Tinggir, ada dari Nagori Tongging ya, ada dari Pangambatan ya, kalau nggak salah Pungekul juga dari Pangambatan, Set Paul Munti juga dari Pangambatan. Dari berbagai macam latar belakang, desa-desa berkumpul menjadi satu, menjadi nama yang begitu khas, Munte. Dan itu tidak akan bisa kelihatan bila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, bagaimana seorang orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, begitulah cara dia memuliakan Tuhan. Saya ambil contoh yang paling sederhana adalah bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan dalam ibadah Natal kita ini. Maka setiap orang berharga di tempat ini, amin. Baik boru bere, baik kamar sanina, gak ada bedanya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua,
ini petikan yang kedua. Kalau tadi soal kemuliaan, Lukas juga mengatakan damai dari Allah di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Damai yang seperti apa, Bapak Ibu? Banyak orang yang mencari kedamaian, pergi menepi, pergi ke gua, pergi mencari ketenangan. Apakah damai yang seperti itu? Ternyata damai yang dimaksud adalah melebihi dari apa yang kita miliki. Ada orang yang punya 10 bodyguard, tapi dia gak pernah damai hatinya. Ada orang yang punya banyak deposito, tapi gak pernah tidur nyenyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena hatinya tidak dipenuhi damai oleh Kristus. Hanya oleh karena dunia ini yang punya segala sesuatunya bagi dia, tidak menjamin dia memiliki damai. Tapi damai yang dari Tuhan melebihi apa yang kita miliki. Lalu yang kedua, damai itu bukan berarti Bapak Ibu gak punya persoalan. PURBM ini gak punya masalah. Kalau kami dari Purwapakpa, banyak juga kampung-kampungnya. Saya dari Utaraja, ada yang dari Marbun Purba, ada yang dari Inalang. Itu beda-beda juga cara berpikirnya. Saya baru tahu itu ketika masuk Jabodetabek, Purwapakpa, Pananggolan, dan banyak orang yang mereknya sama, tapi cara berpikirnya beda. Maka bukan berarti PURBM ini juga tanpa persoalan. Tapi bukan seperti itu damai yang mau kita tuju, Bapak Ibu. Saya bukan mau mengatakan jengis-jengis manusia, ulang berbedai. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada misunderstanding, ada yang kurang pas di hati. Baik Bolu merasa kurang diperhatikan, baik Bele juga kurang welcome dan sebagainya. Bukan berarti seperti itu yang kita harapkan. Tanpa nihil persoalan, bukan. Meski ada persoalan, tapi karena damai Kristus masuk ke hatiku, persoalan-persoalan tadi itu bisa kusingkirkan. Yang kurang-kurang tadi itu tidak kita bawa pulang. Yang kita bawa pulang nanti dari ibadah ini adalah sukacita. Lalu bagaimana cara kita supaya damai itu melekat dan terus menyala-nyala? Maka usahakanlah. Kalau firman Tuhan mengatakan, jadilah pembawa damai, jangan jadi perusuh. Kalau di kampung kami, saya orang Sidamani, orang Sarimatonda, ada orang Sarimatonda. Kalau sekali di Sidamani ada sebutan Sigaur Dodak. Tahu Sigaur Dodak, Bapak Ibu? Di mana-mana kalau dia duduk pasti berantem orang. Di mana-mana kalau dia mengopi pasti ada sesuatu persoalan. Sigaur Dodak atau kenapa? Karena bukan damai yang dia cari, tapi perpecahan. Bisa saja dia memprovokasi. Soalnya sudah pandu ijai kita mengopi bah, ijon lang sudah ini. Lang iu tempat nalikan, lang sudah ijon, ijai itu sudah ini. Dia kan melakukan seperti itu untuk apa? Bukan menciptakan kebahagiaan, kedamaian, tapi dia menciptakan sesuatu yang tidak baik. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, usahakan damai itu pertama-tama ada di hatimu, Bapak Ibu. Jadi saya berharap sekali, karena saya juga mulai dari datang ke sini, saya minta pada Tuhan, saya mau damai dari Tuhan. Saya yang berkhotbah hari ini, istimewa tahun ini bagi saya mau pulang juga dengan damai sukacita dari PURBM. Maka itu dulu Bapak Ibu, ambil damai itu dalam hatimu, lalu transfer kepada orang lain. Sehingga semua orang ketika tahu ada Natal PURBM tahun ini, semua orang bersukacita meski dia tidak bisa hadir. Karena kita mentransfer kedamaian. Itulah damai yang sesungguhnya. Hati yang tenang, hati yang bersyukur disalurkan kepada orang lain. Ayo saya marosu tumang. Saya senang sekali kalau duduk bersama Inang Nama Baru, Nalangsia. Karena ketika dia menerangkan kehidupannya, ketika dia menjelaskan bagaimana runut cerita kehidupannya, damai di hati saya mendengarkan bagaimana dia survive dalam setiap struggle. Ada kedamaian di situ. Karena dia bersyukur. Oh nom doliom baku, marsikolah doganu, sarjana doganu, jalan domba 20 pahok buku, AGP part 33 doa.
Tapi dia mengungkapkan itu dengan rasa syukur. Itu artinya sudah ada dalam hatinya kedamaian yang daripada Tuhan. Maka bagaimana kita menyimpulkan tema kita hari ini? Sebenarnya kalau kita kaitkan tema kita dengan subtema kita, tidak jauh beda. Kalau di tema kita kemuliaan bagi Allah, damai di bumi, maka bagaimana PORBM ini merasakan benar-benar sukacita Natal, mempersatukan seluruh pihak yang ada di umat ini, yang hadir dengan penuh pengharapan bahwa kami bersatu di sini untuk memuliakan Tuhan. Maka yang pertama untuk kita lihat adalah inilah kehadiran Allah yang nyata, manifestasi kehadiran Allah. Dia yang datang menjumpai Bapak Inang, eta Bapak Marnatal Dohita Saudariu. Kita mau merayakan Kristus yang diwartakan oleh gembala-gembala itu. Ketika Kristus lahir, gembala-gembala itu berseru karena para malaikat bersorak-sorai dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha. Maka Allah yang pertama hadir di tengah-tengah kita, dan itu harus kelihatan dari relasi. Bagaimana supaya pengurus bisa sinkron, sinergis dengan penasehat? Bagaimana pengurus bisa sinkron dengan anggota? Bagaimana Namarsanina bisa sinkron dalam memutuskan keputusan? Harus terjalin relasi yang baik. Maka disitulah kita melihat satu titik penting tadi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, lewat Natal ini kita memperoleh damai. Dan lewat Natal ini rasa takut Bapak Ibu berganti. Kalau bisa dicek, tidak sepenuhnya kita bebas dari rasa takut. Ada yang anaknya mungkin seperti saya masih kecil, bisanya saya sekolahkan ini sampai kuliah. Ketika anaknya sudah selesai kuliah, dia khawatir juga. Bisakah anak ini dapat jodohnya? Ketika anaknya sudah dapat jodoh, khawatir juga dia. Bisa nggak nanti tiba-tiba dia bisa mengurus paupu kami? Ketika paupunya sudah bagus-bagus semua, dia juga cemas. Dia katakan, masihkah aku bisa dikasih kesempatan melihat paupuku menikah? Banyak sekali kecemasan, rasa takut kita. Tapi lewat Natal, bergantilah rasa takut itu menjadi damai sukacita. Bapak Ibu, dari berbagai denominasi gereja, saya mau tanya, khotbah terpendek yang pernah Bapak Ibu dengar berapa lama? Saya di panitia ini, pendeta jangan lama-lama ya, poin-poinnya saja. Jangan 30 menit. Apalagi di sini senior saya, guru saya, tutor saya, Opui mantannya guru, beliau luar biasa dulu mendidik kami menjadi pendeta GKPS. Tidak boleh lama-lama. Khotbah terpendek sepanjang secara Bapak Ibu, ternyata ada pada seorang yang bernama Roy Delamotte. Jadi dia seorang pendeta kampus. Dia dikasih tema ketika dia berkhotbah sama mahasiswa-mahasiswa. Lalu Roy Delamotte diberikan tema, apa jawab Tuhan bila aku bertanya apa peran agama dalam kehidupanku? Lalu Roy Delamotte masuk seperti saya tadi, ku siapkan hatiku Tuhan, masuk ke mimbar. Begitu selesai lagu, lalu dia bilang nothing. Lalu dia turun. Semua orang terdiam. Udah selesai khotbahnya. Ibu-ibu yang di depan, baru aja mau buka bumbunku katanya. Bapak-bapak yang di belakang, syukurlah cepat. Gak lama-lama khotbah pendeta. Tapi ada wartawan di belakang sana, karena ini konteks mahasiswa. Ada wartawan di sana. Dengan penuh penasaran, wartawan itu kemudian datang menjumpai pendeta Roy Delamotte. Pendeta, mohon izin, kami mau wawancara sebentar. Ya silakan. Berapa lama kira-kira pendeta menyiapkan khotbahnya tadi? Kalau saya misalnya sebagai Roy Delamotte, saya agak sedikit tersinggung kan. Khotbah saya nggak sampai 2 detik tadi. Begitu sampai di mimbar, nothing, saya bilang kan, langsung saya turun. Lalu saya bilang apa? Roy Delamotte bilang apa?
25 tahun saya menyiapkan khotbah itu, karena 25 tahunlah saya menerima tahbisan pendeta. Coba bayangkan Bapak Ibu, 25 tahun Roy De La Motte, seorang pendeta, menyiapkan khotbah terpendek. Tapi ternyata ada khotbah yang lebih pendek lagi. Kalau menurut Guinness World Book of Record, ada seorang pendeta bernama John Albrecht. Dia berkhotbah hanya 1 detik saja. Dia kemudian naik ke atas mimbar dan dia bilang, "Love." Lalu selesai. Coba bayangkan kalau di GKP seperti itu, bukan hanya jemaat, Epurus pun mungkin bertanya sama saya, "Dari mana kau belajar khotbah? Begitu khotbahmu begitu singkat, gak ada persiapanmu." Tapi ternyata yang mau dikatakan, baik itu dari Roy De La Motte, baik itu pendeta John Albrecht, dia katakan adalah religion is nothing, culture is nothing, PORBM is nothing without love. Jadi sia-sia kita Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam persekutuan kita ini, kita sudah berloja-loja, kita sudah capek dengan segala materi, dengan segala sumber daya yang ada. Bila tanpa didasari kasih Kristus, maka semuanya menjadi nothing. Tapi kasih Kristus itu menjadi everything bagi kita. Everything bagi pengurus PORBM. Love itu yang terpenting. Love itu yang terpenting bagi Boru Bere. Bukan soal-soal lain, tapi kasih yang diberikan kepada mereka. Love yang kita berikan kepada generasi penerus Munte. Sehingga lewat itulah kita rayakan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Maka dari situlah kita kemudian menampilkan kehidupan kita, memuliakan Tuhan. Bila saya sudah menaungi hidup ini dengan kasih Kristus, maka saya akan melakukan apapun. Everything I do it for Jesus. Apapun yang kulakukan untuk Tuhan, karena itu pasti memuliakan Dia, dan damai yang datangnya dari sorga akan diturunkan atas kita, sehingga kita yang hadir pada hari ini tidak pulang dengan kecewa, tapi beroleh damai sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini Tuhan memperbolehkan kami memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah perayaan Natal kami. Perayaan Natal Punguan Poparan Opu Raja Bangun Munte Boru Bere Sejabodetabek. Ya Bapa, biarlah lewat sukacita Natal hari ini kami beroleh damai sejahtera darimu, sehingga kami terus bersyukur dan kami terus berpengharapan. Kiranya Tuhanlah yang memimpin Punguan Poparan Opu Raja Bangun Munte Boru Bere Sejabodetabek ini, agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan-kegiatan yang membangun dan berguna, sehingga sepanjang 2023 dan menyongsong 2024 kami diberkati dengan kekuatan dan kesatuan hati pikiran. Kami berdoa Tuhan secara khusus mendoakan anggota Punguan PORBM yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Nyonya Dahmer Munte Boru Purba, Nyonya P Purba Kastiana Boru Munte, Nyonya M Tobing Runggu Boru Munte, dan juga Ronald Munte, anak almarhum Bapak Koltak Munte. Ya Bapak, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkaulah Tuhan yang kami imani sumber kesembuhan. Untuk itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan melawat orang-orang terkasih kami,
agar mereka Tuhan beroleh kekuatan dan semangat yang baru menjalani kehidupan pemulihan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota yang mengalami duka cita oleh karena meninggalnya orang tua kami yang kami kasihi, Kasianus Hutahayan, Opung Kesia Doli, mertua dari Bapak Doni Munte. Ya Bapak, Engkaulah sumber penghiburan. Kemanapun kami Tuhan pergi, Engkau selalu ada, baik suka maupun duka. Terlebih Tuhan ketika kami merasa lemah, biarlah Tuhan yang menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan, keluarga dari Bapak Doni Munte, sehingga keluarga beroleh penghiburan yang sejati dari Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lansia. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan orang tua kami, baik yang lansia, baik janda, duda. Tuhan berkati, agar kiranya setiap orang tua kami ini Tuhan beroleh sukacita, beroleh pengharapan lewat kehidupan sehari-hari dan lewat seluruh keturunan yang mengasihinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak dan cucu di tengah-tengah Punguan Poparan Opu Raja Bangun Munte ini, yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang studi atau belajar dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ya Bapak, berkatilah seluruh keturunan dari Poparan Opu Raja Bangun Munte ini, agar mereka diberikan hikmat dan pengetahuan, serta jauhkanlah mereka Tuhan dari segala mara bahaya, terlebih pergaulan buruk yang akan menghancurkan masa depan mereka. Tapi berilah mereka Tuhan hikmat untuk memilih apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk nama Poso yang sedang mencari pasangan hidup untuk berumah tangga. Berkati Tuhan, berilah setiap nama Poso di Punguan Poparan Opu Raja Bangun Munte ini hikmat untuk memilih pasangan hidupnya, dan berikan kepada mereka kesabaran agar Tuhanlah yang memimpin mereka menemukan pasangan hidup yang seiman dan yang sepadan. Tuhan, kami berdoa untuk rencana pemberkatan pernikahan Saudara Daniel Simanjorang tanggal 9 Desember 2023 di Gereja AKBP. Berkati Tuhan segala persiapan Saudara Daniel Simanjorang, baik juga pasangannya Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, sehingga pada hari hanya proses pernikahan mereka akan berlangsung dengan baik. Berilah kedua orang tua keluarga besar mereka kesehatan dan kesehatian untuk memberikan yang terbaik di dalam proses pemberkatan pernikahan Saudara Daniel Simanjorang. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajarannya, seluruh menteri dan kabinet. Tuhan yang memberkati agar seluruh pemimpin kami melakukan pekerjaannya dengan adil dan sejahtera untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Berkati seluruh pimpinan negara kami ini Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah, agar mereka tetap takut akan Tuhan dan melakukan keadilan dan apa yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kami negara Indonesia mengadakan pemilu 2024. Tuhan, kami telah melewati berbagai tahapan dan kami sudah melewati berbagai proses pemilu dari periode ke periode. Kami tetap memberikan seluruh kepercayaan kami kepada orang-orang yang akan kami pilih. Terlebih Tuhan, segala proses dalam pemilu ini biarlah berjalan dengan jujur, adil, dan aman. Serta jauhkanlah Tuhan negara kami dari perpecahan, sehingga negara kami ini Tuhan tetap kondusif di dalam menjalankan setiap programnya. Terlebih Tuhan, bila ada perbedaan-perbedaan di dalam proses pemilu 2024 ini, berkati Tuhan agar kami tidak terprovokasi, tetapi kami Tuhan tetap melakukan dengan prinsip jujur adil di tengah-tengah pemilu kami. Bapa, inilah dua permohonan kami. Biarlah Tuhan berkenan atas kehidupan kami, baik buruknya kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami mengaku ya Bapa,
akan dosa-dosa pelanggaran kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang masih Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah namamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan di acara perayaan Natal kita malam hari ini. Sebelumnya kami sampaikan hasil dari persembahan ini akan kita serahkan melalui panitia Natal saat ini ke panti asuhan dan anak terlantar. Mari kita persiapkan. Saudaraku, apakah makna Natal Kristus bagi kita? Natal berarti Yesus lahir untuk kita. Allah telah datang menyelamatkan kita. Makna Natal berpusat pada pengutusan Yesus. Sekarang Tuhan Allah mengutus kita, sama seperti Dia mengutus Yesus, Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah yang dapat kita lakukan? Apakah yang kita berikan bagi Dia yang telah memberi hidupnya demi keselamatan kita? Kami akan memberikan yang terbaik baginya. Kami akan mempersembahkan persembahan syukur kepada Dia. Persembahkanlah syukurmu kepada Allah karena kemurahan yang dikaruniakannya bagi kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan muliakanlah nama yang maha kudus. Kita bernyanyi Kidung 119. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami umat-Mu yang ada di tempat ini yang merayakan penyambutan hari kelahiran-Mu, biarlah Bapa Engkau terima persembahan kami sebagaimana yang ada pada kami. Biarlah Engkau pakai Tuhan dan Engkau berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu melalui panti asuhan dan anak terlantar yang akan disampaikan oleh panitia. Berkatilah persembahan ini Bapa, kami serahkan ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Sembahlah Allah sepanjang hidupmu dengan sikap, kata-kata dan nyanyianmu, sebab itulah yang berkenan kepadanya. Mari kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini telah jadi berkat. Perayaan Natal Kristus Yesus ini hendak membawa amanat bagi kita. Sebagai persekutuan Punguan Poparan Opu Raja Bangun Munte Boru Beres Sejabodetabek, tidak memisahkan kegiatan kerja dan karya yang kita lakukan setiap hari dengan kemuliaan Allah. Karena itu marilah kita nyatakan kemuliaan Kristus di dalam segala kegiatan, karya dan pengabdian kita, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Sehingga banyak orang yang akan menjadi percaya ketika mereka melihat terang Kristus yang ajaib nyata di dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Pulanglah dengan damai dan sejahtera. Sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal Sang Raja Damai, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan bagi kami dengan menghadirkan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah konteks kehidupan kami, di tengah-tengah dunia dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Menjual-jual Batak Rina. Horas. Horas, selamat merayakan menyambut hari Natal.